Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kemarin kalian sudah PTS, sekarang kita mulai lagi belajar, yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Hai, 8384, ayo bangun, kita belajar ya. Jangan malas-malesan, oke? Nah, pada kesempatan ini Ibu akan membahas materi baru yaitu teks drama. Ya, teks drama. Oke. Di sini apa itu teks drama? Dicatat ya, Nak ya. Karena nanti tugasnya adalah kalian membuat ringkasan dari materi ini. Oke. Pengertian teks drama adalah ragam sastra yang menggambarkan suatu aktivitas atau kegiatan melalui tindakan dan dialog antar tokohnya. Drama dapat dikembangkan dari karya sastra yang lain seperti dari cerpen, fabel, novel, legenda, atau mite. Selain dikembangkan dari karya sastra, drama juga dapat dibuat sesuai dengan imajinasi pengarang. Nah, sekarang di sini ada ciri-ciri teks drama. Ciri-cirinya apa? 1. Berupa cerita. 2. Berbentuk dialog. 3. Bertujuan untuk dipentaskan. Nah, bisa kalian lihat, kalau misalnya berbentuk cerita sama dengan cerpen, dongeng, dan sebagainya. Tapi, kalau drama itu adalah bentuk dialog, ya, dan berbentuk kalimat langsung. Banyak menggunakan kalimat langsung, memang menggunakan kalimat langsung. Bertujuan untuk dipentaskan. Jadi teks drama dibuat untuk dipentaskan. Nah, istilah drama ada yang mengatakan sendratari. Nah, apa itu sendratari? Kepanjangan dari seni, drama, dan tari. Ini macam-macamnya ya. Sendratari berarti pertunjukan serangkaian tarian yang dilakukan oleh sekelompok orang, penari, dan mengisahkan suatu cerita dengan tanpa menggunakan percakapan. Jadi sendratari, drama sendratari, dari tariannya itu kalian bisa mengerti bahwa tarian itu ada cerita. Ya kan? Tidak hanya tarian, misalnya kalian tarian dari luar gitu kan, tidak. Tapi ini tarian yang intinya menjelaskan suatu cerita. Tuh. Misalnya tarian tentang Hanoman, ya kan? Berarti Hanoman itu tariannya ada arti, ada ceritanya. Gitu. Lalu sandiwara. Istilah sandiwara diciptakan oleh Mangkunegara VII. Berasal dari kata Jawa sandi yang berarti rahasia, dan warah yang berarti pengajaran oleh Ki Hajar Dewantara. Istilah sandiwara sebagai pengajar yang dilakukan dengan perlambangan secara tidak langsung. Sandiwara apa? Biasanya zaman dulu di televisi ada, ya kan? Seperti di TVRI sering itu sandiwara, ya kan? Misalnya Keluarga Cemara, itu contoh sandiwara. Ya kan? Losmen Sri Kandi, itu termasuk sandiwara.
Lalu yang selanjutnya adalah toneel. Istilah toneel berasal dari bahasa Belanda toneel, yang artinya pertunjukan. Istilah ini populer pada masa penjajahan Belanda. Nah, itu adalah istilah-istilah drama. Lakon. Istilah ini memiliki beberapa kemungkinan arti, yaitu cerita yang dimainkan dalam drama wayang atau film karangan yang berupa cerita dan sandiwara, perbuatan, kejadian, dan peristiwa. Tablo. Tablo merupakan drama yang penampilannya kisah dengan sikap dan posisi pemain dibantu oleh pencerita pemain tablo, tidak berdialog. Berarti seperti pantomim, mirip. Ya. Sekarang unsur-unsur drama. 1. Alur. Alur adalah rangkaian peristiwa dan konflik yang menggerakkan jalan cerita. Alur drama mencangkup bagian 1. Pengenalan cerita, konflik awal, perkembangan konflik, dan penyelesaian. Yang kedua, dialog. Ketiga elemen yang tidak boleh dilupakan dalam dialog adalah tokoh, wawacang, dan krama agung. Tokoh adalah pelaku yang mempunyai peran yang lebih dibandingkan pelaku-pelaku lain. Sifatnya bisa protagonis dan antagonis. Wawacang adalah dialog atau percakapan yang harus diucapkan oleh tokoh cerita. Krama agung adalah pertunjukan perilaku atau tindakan atau perbuatan yang hanya dilakukan oleh tokoh. Jadi, kalau dialognya itu di dalam drama itu disebut dengan wawacang. Nah, kalau krama agung yang mana? Yang biasanya di dalam dialog itu ada di dalam kurung. Nah, ada kalimat yang di dalam kurung. Nah, kalau kalimat yang di dalam kurung itu tidak dibicarakan, tapi diperagakan. Itu ya, Nak ya. Lalu penokohan. Penokohan merupakan cara pengarang di dalam menggambarkan karakter tokoh dalam pementasan drama. Drama mempunyai posisi yang penting. Ada tokoh utama, adalah tokoh yang menjadi sentral cerita dalam pementasan drama. Yang kedua, tokoh pembantu atau tokoh yang dilibatkan atau dimunculkan untuk mendukung jalan cerita dan memiliki kaitan dengan tokoh utama berdasarkan segi perwatakannya. Tokoh dan perannya dalam pementasan drama terdiri 4 macam. Nah, di sini ada tokoh berkembang adalah tokoh yang mengalami perkembangan nasib atau watak selama pertunjukan. Misalnya, kalian kalau melihat dari drama atau sinetron kisah nyata ya yang biasa ada di Indosiar, misalnya kan ada perkembangan tokoh, misalnya dari orang miskin akhirnya dia lama-lama jadi orang kaya, kemudian dia dari seorang anak tukang nyuci akhirnya dia bisa sekolah, bisa menjadi sarjana, dia bisa menjadi dokter. Nah, itu ada perkembangan tokoh. Atau dari orang kaya karena sombong, tidak bersedekah, ya kan? Dia shopping terus, hura-hura, akhirnya dia perusahaannya jatuh bangkrut, dia jadi orang miskin. Itu tokoh berkembang. Lalu tokoh pembantu adalah tokoh yang diperbantukan untuk menyertai, melayani, atau mendukung kehadiran tokoh utama. Tokoh pembantu ini adalah sebagai tritagonis. Biasanya dia hanya muncul sekali, 2 kali dalam cerita ya.
Bukan tokoh sebagai pembantu, bukan, tapi tokoh yang hanya muncul 1 atau 2 kali. Tokoh statis adalah tokoh yang tidak mengalami perubahan karakter dari awal hingga akhir dalam suatu drama. Nah, taktis apa? Tidak ada perubahan. Ya kalau misalnya tokohnya galak-galak terus misalnya gitu ya. Itu dilihat dari watak. Atau misalnya tokohnya lugu-lugu terus. Nah, tidak ada perubahan. Tokoh serba bisa adalah tokoh yang dapat berperan sebagai tokoh yang lain. Serba bisa misalnya dia bermain drama hanya seorang diri. Nah, serba bisa, dia bisa jadi anak-anak, dia bisa jadi kakek-kakek, dia bisa jadi nenek-nenek, tante-tante, orang tua, dan sebagainya. Itu adalah tokoh serba bisa. Latar adalah keterangan mengenai ruang dan waktu. Penjelasan latar dalam drama dinyatakan dalam pertunjukan pementasan. Ya, di sini ada latar, misalnya rumah, ya kan? Dibuat deh panggungnya rumah bagaimana, misalnya ruang makan berarti dibentuk seperti ruang makan. Kalau latarnya sekolah, cerita tentang sekolah, dibentuklah panggungnya seperti sekolah, ya kan? Kalau misalnya waktunya malam, pagi, siang, sore, ya bentuk dilihat dari apa? Berarti berhubungan dengan lighting, lampu. Nah, bagaimana lampu kalau di pagi hari, siang hari, dan malam hari? Itu. Bahasa merupakan media komunikasi antar tokoh. Bahasa juga bisa menggambarkan watak tokoh, latar, ataupun peristiwa yang sedang terjadi. Tuh. Oke, cukup sekian anak-anak. Semoga kalian paham ya. Materinya sudah kalian catat. Nanti kalian pindahkan ke classroom ya. Kerjakannya di classroom. Diketik ya di classroom ya. Oke, terima kasih. Semoga selalu sehat dan selalu semangat ya. Kerjakan tugas sesuai perintah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anak. Bye-bye.